pada akhir abad ke-19, London menjadi tempat dari serangkaian pembunuhan mengerikan yang dilakukan oleh seseorang yang dikenal sebagai Jack the Ripper. Kekacauan dan ketidakpastian mengenai identitas pembunuh yang masih menjadi misteri hingga hari ini telah menempatkan kasus ini sebagai salah satu kasus pembunuhan terkenal dan misterius dalam sejarah kriminalitas. Jack the Ripper adalah seorang pembunuh berantai yang terkenal karena melakukan serangkaian pembunuhan brutal terhadap perempuan muda di London pada akhir abad ke-19. Pembunuhan-pembunuhan tersebut terjadi di daerah Whitechapel di London Timur dan sebagian besar terjadi antara bulan Agustus dan November tahun 1888. Nama Jack the Ripper berasal dari surat yang dikirim ke agen surat kabar pada bulan September 1888 yang diduga dikirim oleh pembunuh itu sendiri. Surat tersebut ditandatangani dengan nama Jack the Ripper dan surat tersebut berisi ancaman bahwa pembunuhan akan terus dilakukan. Kemudian, sejumlah surat dan pesan lain yang diterima oleh polisi juga menuntut agar penjahat itu disebut dengan nama Jack the Ripper. Nama tersebut kemudian melekat pada kasus pembunuhan berantai yang terjadi di Whitechapel pada tahun 1888 dan digunakan hingga saat ini untuk menggambarkan pembunuh berantai tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada tanggal 31 Agustus 1888 ketika seorang wanita muda bernama Mary Ann Nichols ditemukan tewas di sebuah jalan kecil di Whitechapel. Korbannya memiliki luka sayatan di leher dan perut yang mengindikasikan bahwa pelakunya menggunakan pisau yang tajam dan presisi. Korban kedua adalah seorang wanita bernama Annie Chapman yang ditemukan tewas di area perumahan di Whitechapel pada 8 September 1888. Seperti korban pertama, korban kedua juga memiliki luka sayatan yang parah di lehernya. Selain itu, korban juga mengalami luka sayatan pada perutnya. Pembunuhan ketiga terjadi pada 30 September 1888 ketika seorang wanita muda bernama Elizabeth Stride ditemukan tewas di jalan. Meskipun ada luka sayatan di lehernya, pembunuhan Stride tidak sebrutal pembunuhan sebelumnya. Kurang dari 1 jam setelah pembunuhan Stride, korban keempat ditemukan tewas di area perumahan di Whitechapel. Wanita muda bernama Catherine Edwards memiliki luka sayatan pada lehernya dan juga luka sayatan pada wajahnya. Pembunuhan terakhir yang dikenal terkait dengan Jack the Ripper terjadi pada 9 November 1888 ketika seorang wanita bernama Mary Jane Kelly ditemukan tewas di kamar kecilnya. Pembunuhan Kelly merupakan yang paling brutal dan sadis dari semua pembunuhan yang dilakukan oleh Jack the Ripper. Seluruh tubuhnya telah dipotong dan dibuang secara merata di sekitar kamar kecilnya. Semua korban Jack the Ripper diketahui sebagai pekerja seks komersial pada saat itu. Kelima korban yang dikenal sebagai canonical vivre adalah Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edwards, dan Mary Jane Kelly. Mereka semuanya tinggal di daerah Whitechapel yang kala itu menjadi pusat prostitusi di London. Korban-korban ini ditemukan dengan luka-luka yang sangat brutal dan diperkosa, menunjukkan kebrutalan yang luar biasa dari pembunuh berantai itu. Meskipun ada klaim tentang korban lain yang mungkin menjadi target Jack the Ripper, namun para ahli sepakat bahwa kelima korban, canonical vivre, adalah yang pasti menjadi korban pembunuh berantai yang sama. Terdapat banyak teori konspirasi tentang siapa sebenarnya Jack the Ripper, di antaranya adalah pelukis Walter Sickert. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh penulis patologi forensik Thomas Stowell pada tahun 1970. Stowell mengklaim bahwa Sickert memiliki kemampuan melukis yang mirip dengan ciri-ciri pembunuhan Jack the Ripper dan bahwa ia mungkin memiliki motif untuk melakukan pembunuhan. Namun, bukti yang cukup kuat untuk mendukung teori ini masih belum ditemukan. Pembunuh bayaran kerajaan. Teori ini menyatakan bahwa Jack the Ripper adalah seorang pembunuh bayaran yang ditugaskan oleh keluarga kerajaan Inggris untuk membunuh para pelacur yang mengetahui rahasia keluarga kerajaan. Namun, teori ini tidak didukung oleh bukti apapun dan banyak orang meragukan kebenarannya.
dokter pribadi keluarga kerajaan, teori ini menyatakan bahwa Jack the Ripper adalah seorang dokter yang bekerja sebagai dokter pribadi keluarga kerajaan Inggris. Teori ini didasarkan pada fakta bahwa banyak korban Jack the Ripper dibunuh dengan teknik bedah yang canggih, dan bahwa seorang dokter mungkin memiliki akses ke peralatan bedah yang diperlukan. Namun, teori ini masih belum terbukti dan banyak yang meragukan kebenarannya. Pelacur yang berubah menjadi pembunuh. Teori ini mengklaim bahwa Jack the Ripper adalah seorang pelacur yang marah dan dendam terhadap rekan-rekannya yang telah mengeksploitasi dirinya. Teori ini didasarkan pada fakta bahwa banyak korban Jack the Ripper adalah pelacur, dan bahwa beberapa di antaranya mungkin memiliki motif untuk melakukan pembunuhan. Namun, teori ini juga masih belum terbukti. Beberapa orang yang pernah dituduh sebagai Jack the Ripper antara lain Montague John Druitt, seorang pengacara yang dikaitkan dengan kasus ini karena bunuh diri pada bulan Desember 1888, meskipun tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung klaim ini. Aaron Kosminski, seorang imigran Polandia yang merupakan seorang tukang cukur rambut dan dikaitkan dengan kasus ini oleh Inspektur Polisi Sir Robert Anderson pada tahun 1910. Francis Tumbeti, seorang pengobatan alternatif yang dicurigai oleh sejumlah orang karena perilaku dan riwayat kriminalnya, meskipun tidak ada bukti yang menghubungkannya langsung dengan kasus Jack the Ripper. James Maybrick, seorang pengusaha kaya yang meninggal pada tahun 1889 dan diduga memiliki bukti bahwa dia adalah Jack the Ripper, meskipun keabsahan bukti tersebut telah dipertanyakan. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tidak ada satupun dari orang-orang ini yang terbukti secara pasti sebagai Jack the Ripper, dan kasus ini tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah kejahatan. Itulah kisah misteri dari kasus pembunuhan berantai yang pelakunya disebut Jack the Ripper. Semoga video ini dapat menghibur sahabat semuanya. Jangan lupa subscribe dan like video ini.